Setelah buku besar rampung, sekarang kita akan membuat trial balance. Klik di TB. Nah, di trial balance yang pertama kita isi adalah nomor akun. Nomor akun ini kita akan isi dengan nomor akun yang bertipe detail dari sheet COA. Klik di sheet COA. Nah, di sini ada tipe akun. Nah, kita akan memfilter khusus nanti yang kita pindahkan ke trial balance adalah tipe akun yang bersifat detail. Nah, caranya kita akan membuat di sini formula. Klik formula, terus name manager, new, COA, tipe akun. Reverse to-nya sama dengan offset, kurung, klik di judul tipe akun, kemudian koma lagi, angka 0, koma lagi, terus count E, setelah count E buka kurung, lalu block range nomor akun dari baris nomor 5 sampai baris terakhir Excel dengan cara Ctrl Shift Ctrl Shift tanda panah ke bawah, keyboard sebanyak 2 kali, tutup kurung 2 kali, kemudian OK. Nah, nomor akun, tipe akun sudah terbuat nama range-nya, lalu di close, kemudian pindah lagi, kita pindah lagi ke sheet trial balance. Nah, di sini kita akan isi dengan rumus di nomor akun, kita akan isi dengan rumus filter. Array-nya COA nomor akun, koma, include artinya di sini adalah kriterianya, kita akan filter yang khusus untuk bertipe detail. Tipe akun sama dengan petik detail, kemudian tutup kurung 1 kali lalu enter. Nah, di sini nomor akun yang bertipe detail sudah muncul di nomor akun di trial balance. Setelah itu kita akan membuat nama akun, grup akun, komponen, dan saldo. Ya. Di sini kita akan isi dengan rumus sama dengan if nomor akunnya kosong, tekan F4 sebanyak 3 kali, maka kosongkan juga. Selain itu, gunakan rumus VLOOKUP, lookup value-nya, klik di nomor akun, tekan F4 sebanyak 3 kali, koma, table array-nya pergi ke sheet COA, sheet COA di blok, tekan F4 1 kali, lalu di sini isi dengan angka 2 sesuai dengan nomor kolom dari nama akun, kemudian angka 0 atau hexamatch, tutup kurung 2 kali, lalu enter. Nah, table array di VLOOKUP-nya masih dinamis. Sekarang kita akan membuat masih statis, sekarang kita membuat table array ini menjadi dinamis, agar nanti jika ada penambahan akun atau penghapusan akun di sheet COA-nya akan terbaca dalam nama akun. Caranya kita akan klik di sheet 1. Dengan sheet 1 di sini kita isi dengan rumus di kolom I offset, reference pergi ke sheet COA, klik di nomor akun, tekan F4 1 kali, koma, 1, koma lagi, terus isi lagi dengan angka 0, lalu count E, blok nomor akun sampai baris terakhir, tekan F4 1 kali, tutup kurung, kemudian sekarang kita isi width-nya dengan count E juga, count E, buka kurung, lalu blok judul daftar akun dari B sampai kolom G, tekan F4 1 kali, lalu
tutup kurung, dan enter. Nah, ini tabel arraynya sudah pindah menjadi dinamis. Lalu kita dari rumus set ini kita blok ya, di formula barnya di blok, Ctrl C pada keyboard, lalu enter, kemudian pergi lagi ke sheet trial balance, tekan F2, lalu ganti ya. Di sini tabel arraynya dihapus dulu, lalu Ctrl V pada keyboard. Nah, setelah itu enter. Nah, copy rumus ke bawah dengan cara arahkan kursor di ujung sini, kemudian tanda plusnya diklik 2 kali. Nah, untuk mengisi grup, kita copy grup komponen sampai saldo normal ini, kita copy rumusnya dari nama akun, Ctrl C, lalu Ctrl V. Sekarang kita ganti nomor kolom dari grup. Tadinya dari 2 menjadi 3. Komponen juga sama. Komponen ada di kolom keempat. Saldo normal ada di kolom kelima. Ini juga diganti menjadi angka 5. Kemudian blok dari D sampai F. Lalu arahkan tanda panah ke kursor ke tanda plus sini, kemudian klik 2 kali. Nah, ini sudah tercopy semua. Nah, sekarang kita akan isi trial balance atau neraca percobaan khusus bulan Januari dulu. Nah, di sini kita akan beri nama tanggal. Di sini kita akan ketik tanggal 1 Januari 2025. Oke. Nah, sekarang saldo awal kita akan isi saldo awal, yaitu mutasi sebelum 1 Januari 2025. Jadi 31 Desember 2004 ke bawah. Jadi kita akan totalkan jumlah dari masing-masing akun ini ya, dengan cara if nomor akunnya sama dengan kosong, maka kosongkan juga. Selain itu, jika saldo normalnya sama dengan debit ya, maka sum ifs, jumlahkan ya, kita jumlahkan. Nah, kita panggil nama array di sini jurnal debit, koma, kriteria range-nya kita ambil dari nomor akun. Berarti kita ambil di sini jurnal nomor akun, koma, kriterianya klik di nomor akun, koma, terus kriteria range keduanya yaitu tanggal posting, koma, lalu kepetik 2 kurang dari diduang lagi simbol N, lalu klik di tanggal 1 Januari, kemudian tekan F4 1 kali. Ini jumlah debitnya kita sudah ambil. Sekarang kita akan kurangkan dengan jumlah kreditnya. Sum ifs kita copy rumus saja. Di sini kita tinggal ganti kredit ya. Lalu tutup kurung. Kemudian if sama dengan kredit, maka rumusnya adalah kita copy dari rumus kredit, dikurangin, kita copy dari rumus debit.
kita tutup kurung sebanyak 4 kali, lalu kita enter. Perhatiin nanti rumusnya, ini adalah rumus debit, itu debit dikurangi kredit, kemudian rumus untuk sisi kreditnya berarti kredit dikurangi debit, jadi kebalikan. Lalu enter lagi di sini, kemudian kita copy rumus, klik tanda plus di pojok sini 2 kali. Nah, ini nilainya masih 0 karena transaksi di bulan sebelum 1 Januari di contoh kasus ini masih kosong karena transaksi awal mulai dari 5 Januari. Oke, setelah itu debit kredit untuk bulan Januari kita akan isi. Namun sebelumnya, sebelum kita isi debitnya, saya akan memberi nama range untuk jurnal kolom bulan. Jadi di sini klik formula, terus nama range, new lagi, kemudian jurnal bulan. Si jurnal bulan, kemudian di sini ganti lagi rumus menjadi offset. Setelah offset, klik di bulan, kemudian angka 1, koma, angka 0, count E-nya sama dengan diisi dengan tanggal posting. Ctrl Shift tanda panah ke bawah sebanyak 2 kali, lalu tutup kurung 2 kali. Kemudian OK, lalu close. Balik lagi ke trial balance. Debitnya kita isi dengan rumus if nomor akun kosong, tekan F4 kali sama dengan 0, kita kosongkan juga. Selain itu kita akan jumlahkan mutasi debitnya, sum ifs, sum range kita panggil jurnal debit, koma, kriteria range yang kita ambil jurnal nomor akun, koma, kriterianya klik di nomor akun, lalu tekan F4 sebanyak 3 kali, 1, 2, 3. Kemudian kita akan raise bulannya. Kita ambil bulannya di sini, bulan, jurnal bulannya, kemudian koma, kriterianya di sini masukin rumus months, serial numbernya isi dengan tanggal 1 Januari, lalu tekan F4 1 kali, kemudian tutup kurung 2 kali, kemudian enter. Rumus di debit, sisi debit kita copy ke sisi kredit. Kita akan ganti jurnal debit menjadi jurnal kredit. Enter. Nah, kemudian saldo akhir di sini, saldo akhir pertama kita akan membuat ini rumus untuk jurnal penutup. Jadi jurnal penutup itu nanti kan rumusnya itu jumlah pendapatan dikurangin jumlah biaya. Jadi nanti saldonya itu akan dipindahkan ke saldo laba atau laba periode berjalan. Nomor akunnya adalah 32001. Jadi di sini kita akan buat rumus untuk menutup, untuk membuat closing entry-nya otomatis sama dengan if nomor akunnya kosong, maka kosongkan juga ya. Kemudian if lagi, if nomor akunnya, kemudian F4 3 kali,
sama dengan nomor akun laba periode berjalan 3201, maka rumusnya adalah sum ifs, sum range-nya kita jumlahkan saldo akhir, Ctrl Shift tanda panah ke bawah sebanyak 1 kali, kemudian tekan F4 sebanyak 2 kali, 1, 2, tarik ke atas, kemudian blok kolom komponen, tekan F4 sebanyak 1 kali, lalu koma, kemudian masukin kriterianya itu laba rugi, tutup kurung, ditambah saldo awal, ditambah debit ya, tambah debit kurangin kredit. Kemudian kita ambil lagi ini rumus lagi di sini buat rumus if komponennya adalah neraca, tekan F4 sebanyak 3 kali, sama dengan neraca, rumusnya adalah saldo awal ditambah debit dikurangin kredit, koma, if komponennya adalah, tekan F4 3 kali, laba rugi, maka rumusnya adalah debit kurangin kredit, tutup kurung, 1, 2, 3, 4, kemudian enter. Copy rumus ke bawah ini ya. Nah, di sini bulan Januari sudah selesai kita buat. Sekarang kita akan buat bulan Februari. Di sini kita akan ketik isi dengan 28 Februari 2025. Bisa untuk sampai tanggal terakhir aja di sini atau akhir bulan. Nah, rumus di sini di Januari tadi kita akan copy ke mutasi bulan Februari. Debit, berarti di sini kita akan ganti ya. Kita tinggal ganti rumus saja di sini. Demand-nya hapus dulu, lalu klik di tanggal 24 Februari, kemudian tekan F4 1 kali, lalu enter. Sama juga dengan kredit, tekan F2 pada keyboard, man-nya diganti, hapus, lalu klik di tanggal 28 Februari di sini, kemudian tekan F4 1 kali, lalu enter. Selanjutnya tinggal copy paste rumus. Akan cek ini ya. Pertama kita cek dulu saldo akhirnya khusus neraca, blok aja yang bertipe neraca di sini. Januari kalau dilihat ini angkanya sudah 0 ya, 0, artinya balance sheet-nya sudah tidak ada selisih antara debit dan kredit. Kemudian saldo akhir Februari kita akan cek khusus kita blok neraca, sama ini juga 0 ya, nilainya 0, jadi neracanya sudah balance. Kemudian tinggal kita format ya. Di sini di Januari kita pertama dulu merge cells,
kemudian klik di number, date, custom, kemudian di sini dikali terus Y-nya 4 kali, kemudian oke. Begitu juga di Februari, kita blok ya, blok dari K ke M, kemudian merge cells, lalu format, date-nya kayak begini ya, date, terus custom, kemudian M-nya 3 kali, lalu oke. Ya. Ini perbedaan antara Januari dan Februari ini. Kalau Januari ada saldo awalnya. Jadi ada 4 kolom. Kalau untuk debit untuk Februari hanya 3 kolom karena saldo awalnya kita langsung ambil dari saldo akhir bulan Januari. Februari sampai Desember hanya terdiri dari 3 kolom. Setelah trial balance kita selesai buat, nanti kita akan membuat laporan keuangan yang terdiri dari neraca dan laporan laba rugi. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk subscribe channel Office Admin.